Nah, ditunggu-tunggu. Saya percaya Tiduran, menak tiduran. Kalau tentang Islam nggak mungkin pernah salah. Bantah sama dia, Sayyidina Ali itu siapa? Bisa dikatakan anak cucunya Nabi Muhammad itu ya. Cuman keturunan terakhir bisa dikatakan ya kita ini terakhirnya. Nggak bisa. Iya. Harus jelas itu Nabi Sayyidina Ali itu dari mana? Karena mereka percayanya Pajajaran. Iya, karena memang tentang adat dan keilmuan mereka percayanya. Makanya mereka sedikit nggak percaya adanya. Neki apaan itu? Togar lagi ngebahas kan aja. Kayak contoh dia iblis atau setan. Mereka nggak percaya. Di mana alamatnya? Ayo. kecil kan, abang kami berasanya bang. Saya kalau situ nggak percaya, berarti situ nggak percaya sama Allah. Nggak bisa. Orang yasinan aja dia nggak percaya. 7 hari orang meninggal nggak boleh di sana. Itu apa? Salah satu tanda Wahabo yang begitu. Iya. Itu masalah lagi. Masalah lagi di blacklist namanya Wahabo. Apa itu Wahabo? Wabi. Pemecah. Pemecah agama. Tetap Akunya Islam juga. dalilnya tetap saya belajar ilmu dari Rasulullah. Mungkin itu waktu Rasulullah ada, mungkin dia ada karena dia relasi mungkin. Ya, relasi. Sama kayak Yang begitu kan. Ilusi Ya, kalau bahasa Jakartanya halu-halu. Nah. Emang kalau mau diceritain kena apa Wahabo ya apa Ahlussunnah apa Sunni itu panjang juga ceritanya itu panjang apa ya karangannya juga ada yang kayak gitu model cuman ya itulah tadi Hasanah tadi kan. Jadi saya pikir dulu kenapa wali itu banyak turun di Jawa kan, di Pulau Jawa, dari mulai Banten sampai Jawa Timur. Ternyata karena banyaknya wali itu orang-orangnya ngeyel semua di Pulau Jawa itu. Nggak gampang nerima itu. Dia harus berantem dulu, kanuragan dulu dia. Nanti dulu lu ngomong kayak gitu, punya ilmu apa lu ini gitu. karena kan kalau pikir mereka ilmu agama itu cuma sekedar ilmu aja nggak nyata mereka pikir mereka lihat ini keilmuan tes Seperti halnya waktu Pucuk Umun sama Sultan Hasanuddin Banten yang katanya dia manggil Muhammad Soleh itu jadi ayam gitu, ngadu ayam, cerita Baski Arya almarhum itu. Ngadulah dia orang itu kan nggak masuk akal orang jadi ayam. Memang kanuraganya luar biasa, tapi bukan masalah keilmuan yang negatif ya, karena keyakinan dia orang gitu. Kalau kita ini kan enggak, karena suatu keilmuan yang kita anut gitu loh. Mau ganteng baca apa nih? Majelis kata memang tujuan mereka itu mabok nih masukin stres karena mereka dia masih kosong kita masukin dengan ideologi itu kan ideologi kayak gitu banyak diserap sama orang-orang yang baru mau kenal karena mereka punya perangkat dari segi pendanaan juga nggak usah ngomong gitu kak iya gitu lah karena mereka apalagi mereka yang sudah memang pendidikan Jangan ngomong lah, diem aja. ya diem aja kita dengerin sampai berusaha dengerin dia cerita Udah belum nuak aja gitu coy. Kayak kita nuak aja lah. lagi posisi lagi pinggir jalan atau ada juga sih kayak model jauh lagi iya biasanya model-model gitu lah ya perlu selektif paling enggak belajar sejarah itu perlu jadi kita itu enggak putus obor kalau bahasa Sunda itu bilang tahu nih riwayat kita paling enggak
secara jalurnya, walaupun kita nggak begitu memahami benar ini gitu kan. Paling enggak kalau enggak mau belajar sejarah lagi, deketin lah para kiai atau ustadz yang tahu sejarah, yang nanti bisa terekam di otak kita. Jadi orang masuk itu dengan ideologinya, kita punya benteng. Dulu kan aku mau ilmuwan, jadi ketemu orang yang benar-benar meyakini Islam Muhammad. Terus kata-kata yang biasanya kita yang ngomong bisa tunduk, ini nggak tunduk. Karena mereka mindsetnya emang dilatih yang kita Tegasnya memang bicara. saya akuin, Kita tegasnya bicara. lebih dari orang asli pribumi. Orang yang kita bicara. Justru biasanya yang lebih yang alim, yang orang mengerti, yang bijaksana itu lebih lemah lembut bahasanya. Iya, nggak mau kalau yang di selatan itu. Dulu makanya saya bilang belajar di mana bang? Sana, saya udah turun di sana. Kok aneh gitu ya? Oknum lah itu, mau Bisa dikatakan ya pendatang lah, perantau. Kalau orang yang sudah lebih mendalam itu biasanya ya walaupun malah lebih bijaksana, lebih hati-hati. Biasa aja orang malah nggak mau ngebahas tentang agama mereka kalau kita ketemu di jalan. Kecuali ditanya biasanya baru gitu. Berarti beruntung ada kamu ketemu abang kamu ini. Masih. Nggak terjerumus kamu. Itu ciri itu faktor kalau orang nggak percaya sama wali, apalagi nggak percaya sama wali. LDI bukannya nggak percaya? LDU saya nggak bisa NU atau apa ya? Nggak percaya tentang adanya 7 hari, 40 hari itu. ya termasuk ya itulah mungkin ya saya secara teknis belum pernah masuk soalnya di LDI, jadi saya nggak bisa banyak cerita soal itu. Tapi kalau memang mereka nggak meyakini itu memang pilihan mereka mungkin seperti itu. Tapi nggak bisa kita vonis lantas mereka itu nggak sama dengan kita atau mereka itu kafir, jangan, hati-hati ngomong begitu. jadi sama. Ya Soalnya pernah juga ketemu satu kerjaan. Sholat di bawah. Kalau LDI itu cuma bedanya satu, kita habis sholat di pel dia, sudah itu aja, yang lain saya nggak tahu. Pengalaman saya punya itu. Iya. apa yang dilap Ya kita habis duduk itu langsung dicuci. Mati ngeri. Bukan di sofa juga. Jemur dan Saya tuh di Raja Basa di Kang Kramat, kan maghrib sholat kami itu bertiga. Ikutlah dia, orang kan duluan tuh. Ikut selesai. Pulang. Orang ngambil pelan, langsung dipel itu. Nanyalah sama kawan itu ke LDI. Tapi ya walau alam, kalau ke yang lainnya nggak tahu. Terserah Lagi pemikiran. musim zona aja mungkin. Oh, kotor. Banyak. Saya punya pengalaman di situ. Saya dulu pernah ngapelin perempuan, cewek, orang ada dimandikan di pantai malam. Orang ada. Saya duduk di masjid, di teras masjid itu. Begitu saya bangun emang dipel. Saya kira saya waktu itu kan kiranya aneh. Oh, mungkin kotor, saya bilang gitu aja. belum lagi ketemu nanti ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Wahabi, ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ari, macam-macam modelnya Kalau yang si A saya udah ketemu. modelnya ya kan. Jadi bijaksananya sedikit-sedikit perlu tahu lah sejarah itu kan. Nah umumnya di kita di Indonesia, termasuk di kita lah di Indonesia, secara sanad atau rantai gitu memang sejarah membuktikan memang Islam ini masyhur dari penyebaran Wali Songo, segi keilmuannya dari situ. Jadi kalau ada orang kita yang keluar dari jalur ini, kita ini disebutnya Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni lah kalau bahasa di luar, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita keluar dari jalur ini, pindah ke Syiah, pindah ke Wahabi, ini udah keluar jalur sebetulnya kita ini. Karena riwayat kita kan harus punya sandaran kan, sandaran keilmuan. Jadi orang-orang tua kita dulu, para kiai-kiai itu, yang nuntut ilmunya dari guru-guru sampai ke mereka terus sampai ke para sahabat gitu, sampai ke Rasulullah. Itu dari segi rantai bersambung. Jadi kalau di kita ini ada yang keluar dari situ yang memang nggak belajar di yang lain, salah besar kalau menurut saya.
lain halnya kalau memang dari segi basic pendidikan mereka dari kecil pindah ke Afrika. Iya. Dia belajar sama mufti di sana yang memang cara caranya beda mungkin kan. Tapi setahu saya kalau yang kita imani sekarang yang dijalani umumnya di kita itu nggak keluar dari 4 mazhab itu. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang yang belajar di luar juga kadang larinya tahu dia sejarahnya. Iya. Kayak Ustadz Abdul Somad tahu sejarahnya wali. Dia belajarnya di luar tuh Maroko. Cuman kadang kita dijebak dengan perbedaan cara. Contoh begini, kayak orang yang pakai kunut kan, ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau kita tahunya yang satu aja, kita biasa pakai kunut, lantas kita nyalahkan yang nggak pakai kunut. Ya itu. Nah kan seringnya itu yang Itu yang terjadi. sering salah paham Ya, terus. padahal yang ini nggak perlu dimasalahkan karena semuanya betul sebetulnya. Yang ini yang penting mereka ada rujukannya, yang ini juga ada rujukannya. Tetap larinya Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak betul, nggak sholat. Iya. Kira-kira itu contohnya ya. Jadi bagi yang mengerti jelas pasti lebih bijaksana nyikapin hal-hal kayak begitu. Termasuk yang kata kamu tadi bilang, yang nggak pakai 7 hari lah, 40 hari lah, teknis di bawah itu. Ya cuman ya jangan juga nyalahkan orang. Karena waktu itu ada yang meninggal tetangga. Di kita itu meninggal kan nggak boleh nangis orang Batak. Kalau bisa kita nyanyi gembira, sebar duit sebanyak-banyak. Pokoknya rezeki atau harta kita kalau bisa keluarin semua untuk di 7 hari itu orang udah nggak ada. Jadi ya itu ada 2 orang kayak semacam bisa dikatakan kayak Jaula itu. Menarik ke Jalaluddin Sholat. Rumi modelnya begitu. Iya. Kenapa kok Ini orang meninggal cinta itu. Cinta itu kan. meninggal bisa kayak gini? Ya orang meninggal udah karena usia kan. Kenapa kok harus senang? Harus tebar duit, harus kayak macam-macam uang gitu kan. Padahal dia meninggal. Ya wajar umumnya adat kebanyakan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nyalain dia, duduk di depan orang 7 hari, ceramahin, nggak bisa ngomong juga. Dengerin aja. Ada benernya, ada salahnya, bodoh amat dengerin aja deh. Karena ada orang Batak dulu tukang sayur itu. Ada anaknya nih, duit tuh habis puluhan juta dia. Iyalah pesta dia orang pesta. Jangan salah. Jauh sama bisa dikatakan sama adat lain jauh. Kalau adat lain kan hanya sekedar mencari waktu hari depan apa keduren kan. Kalau Batak buat duit. Orang kita bikin ulah aja ngasih uang malu. Apalagi orang tua Tapi atau itulah adat. itu adat bukan agama. Orang sholat aja ke kitanya bisa beda-beda kok. Ada yang gini, Ada yang begini aja malah. ada yang begini aja. Apalagi adat yang sesuai. Hah? Nah, kurang mantep sih. Semenang lah. Manyak dan hirup didoakan paeh can wayahna dia manjat. Teu kurang mantep naon. Ame tere panggih jeung Gusti. Lamun ngedoakeun jelema nu geus paeh. Meureun ada mah. Ieu mah jelema paeh. Hirup kana berarti tejat karunya ieu. Gara-gara pae bela. Kali itu orang yang suruh. Mana? Kalau cuma itu. Terus? Oh, di mana? Kartu Kota Umi. Kayak Batu Tengah. Kalau sama-sama si Asep. Besok kesini lagi. Kalau emang biasa nggak jelas, sambil uang saya. Saya cancel semuanya. Oh iya kak, iya kak. Dan jangan terus ada omongin ya. Leureun eta mah nyetak kota bumi. Nanti kan nganjang. Maka itu aja itu nulis DP. Iya saya beraga panjang dikit gue ceritain. Beli Bukan jadi beli dulu itu Gor lagi pengalaman ngelmu. Itu ngelmu di mana nih? Sampai ke Jawa Barat. Kamu ngerti Pajajaran cerita dari mana? Itu Pajajaran itu ada terahnya. Tapi
agak lupa kalau daerah-daerahnya. Kalau pernah ke sana, kalau kita laju ke sana tahu titik-titiknya di mana kita tahu. Itu bukan di museum itu tempatnya orang suku. Basi. Terang waris ada itu di Islam. Satu salah katanya. Jadi Islam itu agama Islam itu yang di buku Tapi itu apa saya enak ya dah. Saya mampir kok. Oh, mas semua. Malah dari mana mau orang itu? yang ada di Terang Kenapa ya? ternyata dia mencerminkan tentang dunia dan perdamaian. Saya kalau banyak banget. Mengajarkan agama Islam kan Islam nih di dalam Al-Quran itu yang di buku itu dia mengajarkan tentang dunia dan perdamaian. Nah, kalau di satu di hadis atau di hadis nggak salah, ada di YouTube cerita gitu. Saya pernah juga lihat di YouTube. Ternyata ada sejarahnya. Ya memang kan Islam ini disebar juga buat rahmat. Jadi bukan cuma di Quran aja, termasuk cerminan yang di sejarah-sejarah itu memang lengkap tentang kebaikan, tentang perdamaian, tentang saling merangkul sesama manusia. Orang manusia yang istilahnya contoh orang maling. Orang maling itu seharusnya kalau kalau kita yang paham tentang agama, tentang sejarah itu seharusnya dirangkul, bukannya dihakimi. Bahkan di penjara pun nggak boleh. Kalau di sejarahnya itu, kalau bisa dirangkul, kasih apa yang dia butuh. Itu kalau ngalamin tentang sejarahnya, bukan kayak yang sekarang ini maling dikit masuk penjara 3 tahun 5 tahun, sama aja kan dihakimi. Lantas kebaikan Islamnya itu di mana katanya? Mending masuk penjara. Kalau udah mati masuk neraka. Maksudnya kan secara halusnya kan kita menyadarkan orang itu loh apa yang dia butuhkan. Itu maksudnya di sejarahnya. Jadi itu metodenya lah. Ya, metode supaya mereka. Orang yang nggak benar gimana caranya jadi benar gitu. Iya, jadi semua sejarah yang saya dalamin ternyata di situ tentang saling merangkul, bukan saling menjatuhkan. Aslinya. Masalahnya cuma satu, Bos. Semua ngebaca tuh sejarah ataupun hadis. Tapi pada saat kejadian di diri sendiri, Motor beda cerita, maksudnya kayak kalau orang dulu kan bukan motor, kayak paling makanan, kayak buah-buahan, kayak semacam perhiasan. Itu kan metode. Jadi memang ada riwayat. Riwayatnya begini. Suatu ketika ini zaman sahabat. Ada gubernur. Ini bawahan Sayyidina Umar kalau nggak salah. Siapa nama gubernur saya lupa. Dia pengen bangun masjid. Kebetulan di sebelahnya ini ada rumah gubuk yang punya orang yang si gubuk ini tadi. Dia maksa nih gubernur nih karena dia punya kuasa. Maksa dia pengen negakkan masjid di situ. Si Yahudi kan bukan Islam nih. Lapor sama khalifah, presidennya lah kalau kita sekarang gitu kan, sama Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Dia cuma kasih pesan, tulang ini garis sama pedang satu, kasih garis miring di bawah. Itu gubernur udah ketakutan. Begitu disampaikan sama gubernur, kenapa sampai keluar keringat ketakutan? Kalau sampai saya ngebangun rumah kamu ini jadi masjid, kepala saya jadi taruhannya. Artinya sama orang Yahudi aja, kalau Islam ngajarkan itu nggak boleh menzolimi, kan begitu. Nah, sejak saat itu orang Yahudi ini tahu betapa adilnya Sayyidina Umar ini. Bahkan sama orang Yahudi aja, yang orang kecil tadi, orang miskin tadi, yang rumahnya mau digusur menjadi masjid, nggak jadi. Bahkan gubernur diancam penggal kepalanya kalau dia menzolimi Yahudi ini tadi. Pelajaran buat gubernurnya ini kan. Tapi ini hikmah buat orang miskin Yahudi ini kan. Nah, ini kan contoh betapa adilnya Islam. Sekarang kembali lagi dengan cara tadi, yang maling dihakimi atau yang harusnya yang diayomi. Itu kembali lagi. Bahkan kita bertetangga, kalau ada tetangga kita kelaparan,
sementara makanan kita lebih dari apa yang kita makan, itu kita berdosa sebetulnya itu. Betul. Ini kalau dipakai ini kan dalam sebetulnya hasilnya ini kan begitu Jalan juga susah. kan gitu. Kita punya harta yang banyak nih, makan kita enak, tetangga kita kelaparan, berdosa kita kalau sampai tetangga kita ini kelaparan. Harusnya kan begitu cara berpikir kita, cuman kan nyatanya di lapangan nggak seperti itu. Kasus-kasus begini banyak, ujung-ujungnya dia maling, diponis masuk ke. Sebenarnya kalau mereka ini pakai yang kata tadi, keterangan tadi, Islam itu membawa kedamaian, nggak mesti kelaparan orang ini, kan begitu. Karena perubahan zaman. Jadi tergantung seberapa jauh dia mau mengamalkan ajaran ini, ajaran yang mulia ini. Nah, terkait dari ponis tadi, kalau memang betul ponis, memang hukum itu jelas ada peraturannya. Ketika orang ini melanggar, Islam itu jelas adil, harus dihukum. Kan begitu. Maling potong tangan misalnya. Berapa besarannya itu? Jari kah, tangan kah, lengan kah? Ada aturannya itu dalam Islam. Detail seperti itu. Jadi nggak bisa dinafikan juga. Karena memang kenyataannya mungkin ada yang kriminal betul maling ini, bukan sekedar seperti tadi dia butuh makan aja ngambil kan. Ya nggak seperti itu. Yang korupsi kalau didiamin aja kan makin jadi dia. Belum amat ya. Dia bikin ngerti gitu. Jadi kadang saya nggak belajar banyak ini dulu. Kesel juga sebetulnya. Cuma saya dibilangin sama guru saya jangan kesal. Karena apapun juga semua sudah ada sebelum Allah yang Maha Kuasa. Syukurin apa yang ada, ngaji jangan putus. Itu aja. Iya, kita ini semua udah ada bagiannya masing-masing. Kalau Udah ada mau porsinya balik lagi ke awal, cuman alhamdulillah doang kita kan bisa punya kawan, punya saudara, punya orang tua yang bisa kita ambil manfaatnya. yang pasti dari mulai detik ini lebih baik dari yang Itu kira-kira. Kalau bicara tentang Islam, tentang agama, sebetulnya yang ada kita ini malu. Yang ada sebetulnya. Karena semakin kita mengkaji lebih dalam, itu kita itu bukan semakin pinter, kadang-kadang dibuatnya semakin bodoh gitu dibuatnya. Semakin direndahkan gitu. Ya malu sendiri gitu kira-kira. Orang atau orang tua kita dulu, sesepuh dulu, para kiai, para ulama, para wali dulu, cara berpikir mereka itu jauh lebih besar, memikirkan umat, memikirkan manusia. Sementara kita ini masih sibuk ngurusin kita sendiri aja, masih belum beres-beres, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang ya itu malu kita kalau mau bahas soal ini dalam. Cuman kalau nggak dibahas ya nggak ngerti kita, nggak ada tambahan gitu. Jadi wajar-wajar Segalanya mah terlalu sensitif. iya. Yang penting jangan ekstrim dulu. Iya Gor, yang penting kita tuh jangan ekstrim dulu. Orang maju Sunda ya kali ya. Jangan Saya kasih tahu. jangan cepat nerima dengan hal-hal yang baru sebelum kita tabayun, sebelum kita teliti dahulu. Jangan juga meninggalkan yang lama yang kira-kiranya belum tentu itu salah. Itu aja sih bijaksananya. Sedangkan Allah itu juga bilang kan agama menjadi satu. Sedangkan tiga tadi hukum aja agama itu harus dijadi satu karena harus sejajar. Situ udah nggak sejalur. Nah, di situ tanya jalur-jalurnya. Kenapa harus dijadi satu agama? Sedangkan keilmuan tetap keilmuan, agama. Ya nggak bisa. Agama memang pegangan kita, yang fondasi pada kita. Istilahnya bisa dikatakan rumah kita. Keilmuan itu menjaga istilahnya. Sedangkan tiga tanda tanya kalau memang agama itu memang yang
keilmuannya kita lupa apa enggak kita lupain. Kan sama aja punya dua keyakinan. Nah, di situ aja masih nggak terima, banyak yang nggak terima kalau itu. Makanya agama ilmu tetap ilmu. Tapi gue nggak bisa jadi satu. Makanya tetap yakin ilmu dulu. Kalau agama dulu kita bukan ranahnya ke situ. Kalau kita jadiin satu, melalang kita ujung-ujungnya. Hadis apa yang kita ucap kayak Seri. bukan Samsudin yang tentang hadis-hadisnya dan artinya jadi disalahin. Nah, Yang mana? yang apa yang tentang ini pernah dibahas sama Ustadz siapa itu? Ada itu dia nunjukin doa ininya hadisnya, terus dia ngasih keterangannya. Cuma keterangannya itu beda sama yang ada di hadis. Ada itu di YouTube itu. Takutnya gitu keilmuan. Jadi kan sama aja ilmu sama agama dia jadi satu mereka sama dia itu. Makanya dia agak gini, oleng. Bener. Makanya kalau Igor ketemu orang yang Islam, bener-bener Islam, bisa lepas satu-satu, wah bisa lari-lari, dadak-dadak. Tapi orang itu nggak kelihatan gimana bentengnya gimana, karena jarang kalau benar-benar dia yakin sama keagamaannya itu. Kalau kita ketemu orang Agama itu ya ilmu. iya, cuman kan masuk juga tuh kalau pendapat Igor sih bisa jadi satu. Kalau kita ngeyakinin keyakinan ilmu ya ilmu. Kalau jadiin satu stres beneran. Kamu. Iya karena kita Itu semuanya proses kan. sakit kepalanya. Iya. Akidah agama itu akidah ini kan keyakinan. Kalau keyakinan yang bulat aja udah keyakinan. Nah, kita ngejar supaya keyakinan ini bulat, ini kan perlu ada petunjuk. Ya, apa bisa kita punya keyakinan yang benar-benar yakin tuh yang seperti apa sih? Pertanyaan kan ke situ kan. Bedanya kan kalau di ilmu agama kan beda. Di agama itu kita nggak bisa meyakini atau kita memahami tentang keyakinan. Ya, di ilmu bisa. Bisanya kenapa? Kita yakin, kita tes. Yakin ini kita tes. Oh berarti benar. Kita punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan lepas. Makanya kayak kita tentang keilmuan, kita puasa, kita gagal berhasil, ya kita tes sendiri. Di situ kita punya keyakinan di keilmuan. Makanya di keagamaan juga beda lah. Gimana ngeyakininya? Masih tanda tanya. Meskipun sholat memang benar sholat. Iya, itu bedanya kelas orang awam Iya. dengan Orang nggak tahu tentang agama. tapi memang betul kata Jet tadi itu harus seiring berjalan, jadi ada proses di situ. Karena kalau nggak diimbangin gitu, gini contohnya gini agama kalau nggak pakai ini, contoh gini aja, sementara kita punya keyakinan agama lah, kita punya keyakinan Islam ini kan punya aturan yang harus ditaati dan dipenuhi, kewajiban kita. Contoh seperti sholat, kalau kita nggak ngerti mau gimana kita, jadi ini perlu ilmu pelajari tentang sholat. Tentu harus ada petunjuk-petunjuk yang memang pas jalurnya kan, itu salah satu contoh. Nah, kembali ke ini ilmu apa dulu nih, ya kan? Iya. Kalau ilmunya ilmu batin, ilmu bahasa tidur itu yang kita tirakat, puasa, main tes dulu baru kita yakini kan gitu. Ini kaitannya dengan ilmu kebatinan. Jadi ilmu ini kalau dibahasakan luas ya luas. Umpama laut jadi tinta, ranting kayu jadi batangnya untuk menuliskan ilmu yang maha kuasa, ini nggak cukup. Itu kira-kira. Jangan kata, ya logika aja sekarang. Jangan kata kita Islam. Dulu orang Baduy
Jawa itu semua punya itu yang namanya kesaktian mandraguna. Betul kan? Kalau mereka bersandar dengan kegagahan mereka pada waktu itu, Islam sudah menjelaskan zaman Fir'aun kurang hebat apa orang, bahkan berani ngaku dirinya Tuhan. Berarti kan udah luar biasa orang itu, lebih dari yang sekarang ini secara sejarah. Tapi Islam membantah itu, bukan itu loh yang dimaksud. Pada hakikatnya harusnya yang paling berkuasa di dunia dan di seluruh alam jagat raya ini ya satu, yaitu Allah itu yang kita sembah, yang kita sujud. Nah, bagaimana cara kita supaya dapat tingkatan derajat keilmuan sampai ke sana? Ya belajar ngaji, itulah tadi modelnya. Jadi kalau ngebahas soal ilmu, yang dimaksud ilmu kanuraga, ilmu kesaktian, itu ranahnya kebatinan. Apakah di Islam tidak ada? Pertanyaannya ke situ kan. Nggak mungkin menang di dunia kalau Islam ini lemah. Itu aja ukurannya. Kan begitu. Zaman Nabi Musa, kurang hebat apa lagi Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim, kurang hebat apa lagi musuhnya pada waktu itu. Kalau dari segi itu. Tapi Rasulullah nggak nyentuh. Nabi Sulaiman itu orang paling raja di dunia, yang menguasai jin dan manusia. Bukan manusia aja, hewan dan jin aja tunduk sama Nabi Sulaiman. Apa agamanya? Islam. Kalau cerita tentang kesaktian, luar biasa Nabi Sulaiman. Ini riwayat ini diceritakan di dalam Quran, petunjuk buat kita, gitu kan? Ini luar biasa ini hidayah apa? Petunjuk ini. Jadi ya logikanya, kalau kita lihat dari segi keilmuan kegagahan orang-orang zaman dulu, ya sebetulnya semuanya terbantahkan, gugur, kalah dengan kebesaran Allah, gitu kan. Orang dulu itu punya kesaktian karena keyakinan, yakin dia sama Tuhan. Kalau kita enggak, pengen sakti tapi dengan cara yang lain. Makanya agama itu yang menyelamatkan. Kalau yang nggak ada agama, Karena bisa nyembah pohon kita. ya khawatirnya begitu, khawatirnya dapat ilmu kesaktian tapi sesat. Kita nggak tahu sama siapa yang menciptakan kita. Tujuannya itu yang ditakutkan begitu. Itu yang dituntun sama ini. Kalau nggak ada ilmu, pincang agama. Kayak mana tahu sholat? Kayak mana tahu keyakinan? Tapi kalau ilmu agama nggak pakai ilmu, pincang. Ilmu nggak ada agama, nyasar, dipakai semua. Bisa oke. Kodrahnya apa? Berdarah kita ini. Ya meskipun ada dalam sejarahnya, nggak mungkin bisa menang bertarung ibarat para penguasa. Cuma kan sudah jelas sejarahnya. Kenapa tank baja kalah sama bambu runcing? Karena keyakinan. Allahu Akbar, dong. Lagi santai kiai itu ada pesawat terbang. Tapi karena keyakinan dia. Jadi kita itu perlu ngaji model begitu untuk menambah keyakinan, boleh lah. Tiga umpamanya ngelmu lah bahasanya. Jadi habis puasa tirakat tes baru yakin kan. Ya cuman jangan terlalu dalam-dalam. Bukan, kalau kita bukan ilmu di agama, melainkan ini sesat, jauh lah. Iya maksudnya itu pernah ada gitu kan. Tapi bukan yang utama, maksudnya bukan itu loh intinya. Palina ngeyel lah. Karena dia punya perguruan. Bukan berguruan, Apa namanya? bisa dikatakan keluarga lah kalau bahasa mereka. Kalau perguruan ya mereka nggak terima. Kalau untuk keluarga besar ya mereka marahnya ke situ. Makanya dia baru meyakini aku. Karena itu, karena ucap simpel berangkat, selesai urusan. Cuma kan agamanya kita nggak tahu, kita nggak paham tentang agama, kita ngeyakinin keilmuan itu.
ternyata kalau di ambil secara singkat dia ngambil di hadis-hadis itu sedikit-sedikit dikis tentang contoh kayak surat dulu yang diambil Bismillahirrahmanirrahim diambil tengah dikumpulin dirangkum jadi satu makanya kita halus bahasanya halus yakinin keangkuhan kita padahal kita nggak ya itu sadar-sadarnya masuk akal karena selama ini ketemu orang yang angkuh ketemu orang yang mau orang yang beriman istilahnya bisa dikatakan Pak Ustaz runduk ini yang paling mulut padahal biasa aja Iya berarti punya hikmah nah yang bisa di menjelaskan. situ kan susah ini sampai mikir kayak gitu apa ilmu salah tempat padahal cuma gara-gara ngulik Iya karena kadang-kadang kita nggak tahu. ilmunya beda istilahnya bukan di ranahnya Islam ranahnya udah susah karena apa ya kalau tinggal bilang nggak sesat mikir sih karena dari kita tolongin ternyata yang nolongin ya boleh raja Kalaupun ilmu itu dikutip dari hadis atau Quran, banyak kok. Orang sekarang ini kesaktian itu bisa dari Quran, bisa dari hadis, dikutip menurut akal pikirannya dan menurut apa yang dia yakini. Tapi kalau yakinnya ke Allah beda tuh, beda. Pasti bakal diselamatkan, nggak ketemu orang-orang yang aneh-aneh. Bedanya itu. Kalau dia yakinnya atas dasar pemikiran dia nih Qurannya, hadisnya dipakai, pasti ketemu orang lagi tuh, ketemu orang yang jauh lebih tinggi, adu ilmu, itu kanuragan ya. mana-mana ketemunya kayak gitu Nah ini itu ada contoh, cuman nggak digede-gedein. Jadi pernah riwayat ini cerita Buya Ucu waktu dia cerita Rasulullah itu afdalul makhlukin, orang yang paling afdol, orang yang paling apa rajanya para nabi itu Rasulullah. Beliau itu dalam riwayat sejarah merasakan yang namanya perang, ya kan? Perang yang mati-mati tetap sahabat itu yang mati-mati tetap. Tapi sesekali beliau itu ngasih contoh yang di luar logika, ilmu kebatinan modern. Itu sesekali beliau kasih contoh. Andai kata Rasulullah itu mau menang perang, ya otomatis perang menang terus. Tapi nyatanya enggak. Pertanyaannya, apakah sewaktu kalah Rasulullah perang itu beliau tidak tahu? Mesti tahu, karena yang membimbing langsung Allah, ya kan begitu. Cuman kenapa tetap perang aja? Ini riwayat perang Uhud. Rasulullah itu tahu perang ini akan kalah, sebab ada pasukan Muslim yang enggak patuh dengan perintah, kira-kira begitu. Tapi tetap dilaksanakan Rasulullah. Karena apa? Beliau mengajarkan sama murid-murid beliau ini, sama para sahabat ini, syariat harus ditegakkan. Jangan sekedar berpangku tangan minta tolong sama Rasulullah supaya musuh ini dimatikan semua. Enggak, harus perang jalannya. Ini contoh, ada sahabat yang kena panah mata sebelah. Beliau tahu sahabat ini pasti minta tolong nih sama Rasulullah, minta supaya matanya ini disembuhkan. Dia minta satu per, kamu minta apa? Kata Rasulullah, saya minta dua. Beliau sudah tahu apa, minta matanya supaya sembuh, saya perang lagi, saya sahid minta masuk surga. Kata sobat ini, diusap sama Rasulullah, utuh lagi matanya, bahkan bingung mana yang luka itu nggak kecilin lagi. Dari sisi itu, kalau kita mau narik riwayat itu, contoh itu, berarti luar biasa saktinya, kalau ibarat sakti sekarang kan. Andai kata pasukan Rasulullah ini disembuhin semua luka-lukanya, otomatis menang perang ini. Tapi kenapa Rasulullah cuma sesekali aja ngasih contoh itu? Paham nggak secara logika? Jadi memang kita ini dididik ini untuk berjuang loh, bukan sekedar pengen dapat hasil ini nih. Itu loh. Jadi perjuangan waktunya kita perang. Itu kenapa keyakinan para sahabat zaman dulu luar biasa.
Karena apa? Sesekali memang Rasulullah itu ngasih contoh. Cuman ini nggak bisa kita ambil potokan. Wah, umat ini harus kita tolong semua, yang luka disembuhin semua Rasulullah. Kalau bisa musuhnya itu dikasih mati aja semua. Ya nggak begitu. Rasulullah itu nggak begitu. Perintah, ngedidik supaya jadi mentor yang benernya begini modelnya. Jadi kan ini kan Rasulullah ini kan suri teladan buat umat-umat berikutnya. Contoh. Yang kita ambil contoh apa? Ya itu tadi. Adapun kesini ada riwayat yang ngegedein ilmu. Tadi memang ada riwayatnya, tapi nggak bisa dibesar-besarkan. Toh nyatanya Rasulullah tetap terus perang, bahkan sempat sampai berdarah-darah. Kan begitu. Nah ini kita perlu ngaji riwayat tadi. Cuman salah pahamnya kadang-kadang begini. Nggak ada itu ilmu-ilmu begitu tuh. Sahabat aja itu kalau dibunuh mati. Kalau perang terluka, iya memang kudrohnya seperti itu. Tapi memang dalam riwayat itu ada cerita-cerita seperti itu. Ada lagi waktu itu ada jin yang nakal lah gitu kan. Diikat sama Rasulullah itu, bahkan mau dimainin sama anak-anak. Berarti kan sakti mandraguna tuh kalau dibahasakan sekarang mah. Tapi Rasulullah nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena beliau takzim, beliau menghormati pendahulunya siapa? Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, jangan ada lagi raja yang menguasai seperti kekuasaan saya. Ini doanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman bisa menguasai hewan dan bangsa jin. Akhirnya dilepasin lagi jin sama Rasulullah. Bukan nggak bisa Rasulullah, bisa, sangat bisa. Tapi beliau tidak mau. Inilah yang dikedepankan. Jadi perlunya kita dengar sejarah orang-orang tua kita sih, hikmahnya kan gitu. Tapi kalau nanti ibaratnya mau darurat kita mau perang sama orang luar negeri, ya perlu juga yang begitu-begitu itu kira-kira kan. Cuman kata aja tadi, jangan ngambil yang di luar jalur kita. Kalau yang di luar jalur kita boleh jadi sakti kayak Bali, tapi dia nggak ada pengayomnya, nggak ada zat yang bisa menjamin kita gitu. Kalau Islam kan jelas ini akidahnya, kita beriman begini gitu, keyakinan kita begini. Ini loh maksudnya yang dijaga tuh. Kita itu tinggal nyuapin, disuapin. Jadi harus seiring sejalan, tergantung manusianya. Kalau levelnya kita baru sampai sini ya jangan maksa yang tinggi-tinggi gitu. Kayak tadi bahasanya ada orang Batak meninggal itu malah pesta. Itu jangan disalahkan juga, ada riwayatnya begitu. Jalaluddin Rumi, kok saya mau bertemu sama yang saya kasih, kok kalian ini malah sedih. Harusnya senang. Malah ada yang menari-nari mutar itu, tarian sufi bahasanya. Cuman bahasa-bahasa seperti ini kan orang-orang yang sudah memang udah tinggi derajatnya gitu. Kalau sama masyarakat umum ya umumnya masyarakat sih ketinggal sama orang yang senang, yang dikasih ya pasti sedih kira-kira gitu. Dan itu normal aja. Jadi memang hasanah keilmuan Islam itu luar biasa, luas. Kalau kita ngebahas soal agama Islam keilmuan, malu dibuatnya. Bisanya mah seperti tadi kita ngebahas soal hadis, ngebahas soal Quran. Bagi orang-orang yang berani tadi, itu sebetulnya ngeri karena hadis ini harus punya disiplin ilmu yang tinggi, bisa ngaji hadis ini, apalagi Al-Quran lebih dalam lagi. Salah-salah kita bisa sesat gejalanya. Kalau kita ngeliat nih orang bentar-bentar ini harus begini, jangan begini, hati-hati ngaji model kayak begini, ngeri itu. Salah-salah kita bisa keblinger dibuatnya. Karena apa? Kita nggak tahu nih maksudnya ini gimana nih, aslinya nih gimana nih gitu. Makanya kalau di kita riwayat tradisi di pesantren salaf itu dari bawah nariknya supaya nggak sesat. Jangan asal telan mentah-mentah nih hadis gitu. Jangan asal telan aja nih firman Allah mentah-mentah nih gitu.
berikut ada terjemahan kita ngertinya begitu, udah begitu. Jadi harus hati-hati. Kalau hajat alhamdulillah lembut kalau bunyinya hajat, walaupun orangnya kasar kelihatannya nih. Tampang boleh sangar ya enggak, hati pink nih gini-gini nih, alhamdulillah. Gigi boy. Jadi kadang-kadang Bro, jangan salah lo. Lo belum tentu dapat hikmah atau pengertian batin lo ketika ketemu ustadz yang pintar, bisa ngedalin begini begitu, tapi nyampe di hati lo belum tentu lo. Tapi lo ketemu yang seret, contoh aja umpamanya, walaupun dia nggak banyak mendalin, nggak pernah ngomongin dalil ini itu, tapi dia contohin begini, itu malah lebih kerasa. Sesuai. Itu kira-kira ini lagi bahasa batin, ini bahasa hikmah kan gitu. Kadang-kadang yang nyontohin kan belum bisa tuh ngejalanin, itu berat. Makanya kalau gua nggak cepat terpengaruh, ada orang ngomong begini, Iya, mikir dulu, hati-hati gitu. biar enggak apa iya gini. Maka kayak Bang Eri cerita, bukan nggak ngerti, cuma saring lagi. Harus begitu God. Dia sesuai pikiran dia. Ya, karena itu juga pernah ngalamin di fase ketemu orang Jawa ini sama itu memang gitu bahasa mereka itu, kalau yang nggak nyampe oh, 2 miliar banyak saya nemu orang ini. Iya. Ngeri. Hampir 6 kali ya kalau nggak salah nemu orang ini. Itu bahayanya kalau memang dia ya, karena bahasa itu kadang-kadang bisa mempengaruhi, terlebih memang orang yang nggak tahu dasar fondasinya, mudah gampang dipengaruhi. Makanya harus hati-hati ketemu orang-orang baru yang memang ya jangan disalahkan, jangan juga langsung kita telan. Ikutin alur dulu. Ikutin dulu modelnya sampai di mana. Waktu itu pernah saya ikutin sampai kemana-mana saya ikutin. Ya itu di terakhir ngasih 2 koper. Kita berjiat. Kita tunggu satu lagi. Ngumpul temanya kita yang jadi tumbal. Kamu siap mati demi Rasulullah. Siap kalau memang benar kata saya. Karena dilajarin itu belajar agamanya waktu itu setengah-setengah. Satu setengah-setengah, kedua langsung terjun ke ini. Itu ngerinya kan begitu. Langsung terjun ke apa? Hadis waktu itu. Hadis sama tentang berjihad. Diajarnya gitu mereka. Jadi ketika udah paham memahami bahasa mereka, kata-kata mereka, kita ngiyain aja. Oh iya. Cuma secara nggak langsung tahu karena kita punya keilmuan yang sesat, tapi ada sedikit yang benernya gitu. Benernya ketika orang bener ini ngomong tapi di hati ini nggak jelas atau nggak serap, saudara otomatis itu yang dibilang ilmu sesat, padahal sesat ilmunya, digerakui sesat. Yang kayak mana itu yang punya satu itu. Berat sebab aja pas sebain pokoknya di rumah model kayak mana ada itu sesatnya bukan di kebatinan lagi, beda kalau di kebatinan kan kita ngikutin ajaran dari guru jelas tujuannya untuk apa dikasih tahu. Kalau yang ini enggak bisa dikatakan kayak kita main santet, main ini kan dicari kan dulu uang, bukan yang lain, uang kebal berangkat, cuman itu aja dulu. Bukan ilmu kanuragan yang dipakai. Ilmu kanuragan kan istilahnya ada tuh jalurnya di Islam, ajaran juga jelas, cuman kita nggak ke situ jalurnya, beda.
kita ambil langsung ke simpelnya aja. Saya tuh senang. Simpelnya tuh karena apa? Kita belajar tanpa syarat, Jadi cuma dipatok sama dia. Umur berapa kamu siap? 60. Tuan. Satu malam jadi. Ada yang gagal, tiga rapuin, ada yang gagal. Gagalnya oleng. Obrolannya mungkin ngawur. Iya. Itu yang bikin aneh. Bener kalau itu susah. Ketika ketemu orang-orang kayak gitu, istilahnya dia ngebahas tentang jihad. aja ikut aja, mau ikut aja ya. Ikut Itu nggak jadi ya. sini, ayo kita nanti ke sini, musola sini, ikutin berapa bulan nggak nemu, dapat telepon di rumah ini dari Bangladesh mau kesini. Iya, Pakistan, Bangladesh. Terus mau apa? Kita dapat tugas, bahasanya dapat tugas, anggaran dana 2M, ada 4M, yang 2M itu untuk hibah ke pondok atau ke masjid. Jadi yang asli 2M. Sudah, siap mati. Mati untuk apa dulu nih? Mati untuk bertemu Rasulullah. Bahasanya mereka gitu, Pak. Siapa tuh kalau memang bener? Apa tugasnya? Kita baca Islam. Dengan cara apa? Mati. Sempet tidur karena dia pernah punya pengalaman kayak nonton TV tentang membunuh diri di Bali itu di apa? Amroji. Dia kan tentang fikih dia. Kalau dia nggak jelas tentang urutannya, untung dia sadar. Waduh, ini pokoknya nggak ke jalur nih kan. 2 jam itu. Pikir lagi, terus dia arahin. Sekarang gini Pak, saya balik. Bapak punya anak, punya istri, saya masih belum. Gimana kalau saya diganti dengan Bapak? Bisa gitu, saya masih punya tanggungan anak istri. Nanti anak istri saya siapa yang mau makan? Ngasih makan. Saya nggak ngikutin aturan Allah nanti kalau saya bunuh diri. Gitu. Gampang, 2M ini untuk ngurusin anak Bapak bisa. Oh sejauh-jauh 500 sampai mati mungkin sisa kan? Kalau cuma untuk makan. Saya balik gitu, karena sadar di situ ketika di ya padahal udah mau berangkat tahu udah disabukin. Bener, sabuk itu udah siap tempel. Ada tujuan, ada berapa titik itu waktu itu? 4 atau 3 titik. Cuma posisi saya di titik pertama. Saya lagi yang pertama mati gitu. Kalau saya mati, siapa yang ngerasain gitu tiba? Saya. Kalau kenal waktu itu enggak kenal. Coba kasih ke saya, kamu bom bunuh diri aja nggak apa-apa.